Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar. Nah, pembelajaran kali ini kita masih menggunakan aplikasi PHP Red ya. Kita akan membuat aplikasi e-jadwal sederhana. Nah, jadi teman-teman setelah menyaksikan video ini bisa mengembangkan ke aplikasi yang lebih baik. Nah, untuk itu silakan perhatikan tahapan demi tahapan pada video ini. Baik, langkah pertama yang perlu kita lakukan, kita aktifkan terlebih dahulu aplikasi PHP Red Studio Classic Edition versi 2.7.3 ya, seperti yang saat ini saya gunakan. Dan pastikan juga kita sudah mengaktifkan web server. Nah, web server yang saya gunakan dalam hal ini adalah Exam ya, di mana versi yang saya gunakan adalah versi v3.2.4 ya. Dan pastikan untuk Apache dan MySQL-nya sudah aktif seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat project baru, silahkan pilih New Project atau bisa juga menggunakan file, lalu pilih New Project. Nah, kemudian untuk nama projectnya kita akan buat seperti ini ya, misalkan e-jadwal. Nah, untuk bagian project location, karena biasanya direktori untuk penginstalan atau kita meletakkan aplikasi Exam itu biasanya ada di D. Nah, untuk teman-teman yang menginstal web server atau Examnya berada di C, bagian project location tidak perlu dirubah ya. Kita gunakan yang seperti ini saja. Namun, pada komputer yang saat ini saya gunakan, kebetulan web server atau Examnya saya letakkan di D, maka C ini harus saya ubah ya. Dan perlu diingat, jika teman-teman menginstal di C, tidak perlu diubah ya. Ini sebagai catatan saja. Nah, kemudian untuk set address, ini tidak perlu kita lakukan perubahan. Nah, lalu di bagian select database, silakan pilih MySQL ya, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, karena ini project masih baru dan masih fresh, nah kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan buat, silakan pilih tombol atau button Create New Database. Kita klik saja seperti ini ya. Nah, di sini kita akan membuat database-nya. Kita akan buat nama database-nya adalah DB e-jadwal ya. Nah, seperti ini. Lalu pilih Create Database. Nah, ini tidak boleh mengandung unsur ini ya. Nah, kita buat seperti ini saja ya, DB e-jadwal, Create Database. Nah, pilih OK. Nah, kemudian kita harus menekan button Create Project. Nah, kemudian kita akan diarahkan untuk membuat tabel di database yang sudah kita buat. Nah, kita pilih OK saja ya. Nah, untuk tabel yang pertama kita akan buat adalah tabel guru. Nah, jadi di tabel name-nya ini kita buat nama tabelnya adalah guru. Nah, kemudian di bagian yang pertama, ini bagian field name-nya ya, yang ID ini kita ganti saja menjadi kode gini ya, kode guru. Nah, untuk field tipenya integer, panjang karakternya kita gunakan yang sudah ada, dan pastikan untuk auto increment-nya sudah kita checklist atau kita centang seperti ini. Dan key tipenya adalah primary. Kemudian selanjutnya, kita dapat gunakan nib ya. Nah, kemudian selanjutnya nama. Nah, untuk panjang karakter nib maupun nama ini bisa disesuaikan ya. Misalnya nib itu misalnya kita buat 50, ini cuma untuk contoh ya. Jadi bisa disesuaikan dengan karakter yang sebenarnya. Nah, untuk nama juga kita bisa sesuaikan. Nah, kemudian selanjutnya, setelah nama, ini JK ya, maksudnya jenis kelamin. Kita buat 2 saja.
Nah, lalu email. Setelah email, kita masukkan username yang nanti akan digunakan untuk login ke sistem ya. Setelah email, kita tambahkan data atau field password seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah foto. Nah, jadi nanti di tabel guru ini kita akan memasukkan foto gurunya juga. Nah, kita perhatikan untuk size ataupun panjang karakter dari field yang kita buat ini bisa disesuaikan. Nah, kita pastikan bahwa field yang kita masukkan sudah benar ya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan tambahkan tabel baru lagi ya. Karena di dalam aplikasi e-jadwal ini ada begitu banyak tabel yang harus kita buat atau beberapa data yang harus kita masukkan. Jadi, tidak hanya satu data saja atau satu tabel saja. Oke, kita tambahkan tabel baru, klik Add Table ya. Nah, setelah tabel guru, kita akan masukkan data tahun ajaran. Nah, seperti ini ya, tahun ajaran. Di sini kita buat ID tahun, kemudian di bawahnya tahun ajaran ya. Nah, seperti ini untuk bagian yang ini ya, untuk bagian tabel tahun ajaran tidak begitu banyak data atau field yang kita masukkan, cukup dua ini saja, dan pastikan untuk ID tahunnya ini sudah auto increment. Nah, kemudian setelah tahun ajaran, kita akan tambahkan tabel kelas. Klik saja ya, Add Table. Di sini kita buat nama tabelnya kelas, lalu di sini kita ganti menjadi ID kelas. Nah, kemudian di field yang kedua adalah nama kelas. Seperti ini ya. Kemudian lanjut kita akan tambahkan tabel selanjutnya setelah kelas. Kita akan tambahkan mata pelajaran. Data mata pelajaran atau kita singkat mapel ya. Nah, di sini kita buat ID mapel. Kemudian nama mapel. Nah, selanjutnya setelah mapel kita akan tambahkan tabel baru lagi ya. Ini adalah tabel hari ya. Jadi digunakan untuk menyimpan data hari. ID hari, kemudian di bawahnya adalah nama hari. Nah, seperti ini. Kemudian setelah tabel hari, tabel yang terakhir adalah tabel waktu. Tambahkan tabel baru, di sini kita akan buat namanya adalah waktu. ID waktu. Kemudian di sini adalah waktu. Nah, untuk waktu di sini kita bisa rubah untuk tipenya ini menjadi time ya. Nah, bagian yang ini. Oke, jika sudah menyelesaikan atau memasukkan tabel-tabel yang dibutuhkan, kita harus menekan button atau tombol Save Change untuk menyimpan data yang telah kita buat. Nah, kita klik seperti ini ya. Dan kita perhatikan secara otomatis tabel-tabel yang kita buat itu tergenerate ya, mulai dari tabel guru, hari, kelas, mapel, tahun ajaran, dan waktu. Nah, untuk melihat dari sisi user interface-nya, di PHP Red ini kita cukup menekan button preview atau menu preview seperti ini. Pilih saja yes ya. Nah, apabila muncul jendela atau tampilan seperti ini, kita dapat menutupnya apabila kita tidak ingin menampilkan tampilan itu berada di browser. Apabila kita ingin menampilkan di browser, pilih saja preview in browser. Nah, dalam hal ini, saya tidak akan tampilkan di browser, namun saya akan gunakan tampilan yang disediakan oleh PHP Red. Jadi saya tutup ya. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu, secara otomatis menu untuk isian data ini juga tergenerate mulai dari
data untuk guru, kemudian hari, kelas, mata pelajaran, tahun ajaran, dan waktu. Nah, sekarang kita akan menyusun supaya menu-menu ini berada di sebelah ini ya, di sebelah kanan. Nah, caranya cukup mudah, seperti video-video yang pernah saya sampaikan. Hal ini sudah sering saya ulang ya, bagaimana merubah tampilan di PHP Red. Oke, kita pilih project menu. Nah, kemudian kita akan pilih bagian yang static partial collapse sidebar ya. Lalu pilih OK. Nah, kemudian ini kita reload change untuk melihat perubahannya. Nah, jika kita perhatikan sekarang menunya sudah berada di sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita akan mengatur supaya menu-menu ini bisa sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan. Misalkan data yang pertama itu untuk data guru, kemudian mata pelajaran, tahun ajaran, dan sebagainya. Ini akan kita susun ya. Kembali ke project menu. Untuk data yang pertama adalah data guru, ini udah benar. Kemudian untuk yang kedua adalah mapel, ini kita naikkan ya. Kita klik dulu mapelnya. Kita pilih mop up. Nah, kemudian setelah mapel, kita pilih kelas, kemudian hari, lalu setelah itu waktu. Nah, baru kita tekan OK. Kemudian kita pilih reload change. Nah, perhatikan sekarang susunan menunya sudah berubah. Kemudian sebelum kita mengisikan data yang ada di bagian ini, kita juga dapat memilih tema atau template untuk tampilan aplikasi. Nah, dalam hal ini, untuk bisa menampilkan atau membuat tampilan di aplikasi PHP Red ini bisa lebih bagus, kita dapat memilih menu project tema ya. Nah, di sini disediakan banyak sekali tema yang bisa teman-teman gunakan untuk memperindah tampilan aplikasinya ya. Sebagai contoh, saya akan pilih salah satu ya, misalkan yang ini. Oke, lalu kita reload change. Nah, sekarang tampilannya sudah berubah ya. Nah, sedikit berbeda dari tampilan sebelumnya. Oke, kita akan coba mengisi beberapa data dulu ya, mulai dari data guru. Untuk mengisi data guru, terlebih dahulu kita klik menu guru ya, lalu pilih Add New Guru. Klik seperti ini, dan secara otomatis akan muncul halaman baru, yang dimana halaman ini akan kita gunakan untuk mengisikan data guru. Oke, kita akan isi data yang pertama. Nah, kita perhatikan di sini ya, di bagian NIP. Nah, di sini kalau misalkan ada tanda bintang, itu artinya data ini tidak boleh dikosongkan, jadi wajib untuk diisi. Nah, sebagian besar guru di sekolah itu ada yang belum memiliki NIP. Nah, ini harus kita validasi dulu ya, supaya data ini walaupun kosong itu tetap bisa di-entry. Pilih menu page ya, yang ini. Kemudian pilih guru. Nah, lalu di bagian add page-nya, kita pilih. Lalu di add page field, kita klik NIP. Nah, perhatikan di NIP field properties-nya, ini ada bagian validation ya. Ini required-nya kita pilih false. Nah, setelah sudah kita pilih menu preview. Nah, perhatikan sekarang tanda bintangnya sudah tidak ada. Jadi kita bisa mengisi datanya. Oke, yang pertama kita akan buat namanya misalkan Dewi ya. Nah, kemudian ini jenis kelamin harusnya
menggunakan opsi atau pilihan ya, jadi tidak dibuat manual. Nah, ini akan kita perbaiki langsung ya. Kita ke page kembali, masih di halaman add page. Nah, ini JK, jenis kelamin, kita pilih field properties-nya adalah select ya. Nah, kemudian untuk data source-nya, silakan klik bagian titik 3 ini. Nah, di sini kita akan buat manual. Jadi, kita pilih enter value. Nah, yang pertama, ini kita buat inisial. Untuk laki-laki kita buat L seperti ini. Nah, labelnya laki-laki ya. Kemudian P, ini perempuan. Lalu setelah itu tekan OK. Kemudian pilih preview ya. Nah, kita perhatikan di bagian jenis kelamin sudah ada pilihannya ya. Oke, kita akan isi jenis kelaminnya, kemudian email, kita isi seperti ini saja. Nah, lalu masukkan username-nya, seperti ini misalkan ya. Nah, kemudian kita masukkan password, lalu konfirmasi password yang sudah kita masukkan di atas. Nah, kemudian di bagian foto, ini sebenarnya foto ini bisa kita validasi ya, supaya tidak harus wajib diisi. Oke, kita akan pilih ya, misalnya gambar yang ada saja ya, seperti itu. Oke, kita akan gunakan gambar yang ini saja misalkan ya. Lalu pilih submit untuk menyimpan perubahan. Nah, kita perhatikan data isian yang sudah kita input. Nah, NIP-nya memang kosong ya, karena memang kita tidak mengisi. Nah, untuk username, password, nah di bagian foto ini tidak terlihat ya, atau tidak muncul. Ini perlu kita perbaiki juga. Nah, untuk username dan password ini tidak perlu kita tampilkan di halaman list page ya. Nah, ini kan kita perbaiki dulu. Pilih page, lalu pilih list page di bagian data guru ya. Nah, untuk username dan password ini tidak perlu kita tampilkan. Email juga ya, tidak perlu kita tampilkan. Kita preview dulu. Nah, sekarang yang tampil itu hanya nama, jenis kelamin. Nah, foto ini harus kita perbaiki. Kita ke page lagi. Kemudian di bagian foto, klik. Nah, di bagian properties-nya, field properties, display tipenya kita rubah menjadi image. Kita preview kembali. Nah, sekarang sudah muncul ya gambarnya. Nah, seperti itu ya cara memvalidasinya. Nah, kemudian ini juga banyak ditanyakan teman-teman. Nah, bagaimana misalkan merubah caption yang ada di list page ya, misalkan bagian yang ini add new guru. Nah, ini kita rubah menjadi tambah data. Nah, cara untuk merubah ini sebenarnya cukup mudah. Teman-teman silahkan pilih page design. Nah, kemudian di bagian select page-nya kita pilih guru list ya, karena tadi datanya berada di list. Nah, kemudian kita perhatikan ini di bagian list komponen, ini ada bagian header, ini bisa kita perbaiki untuk teksnya. Kemudian ada button. Nah, button ini kita perhatikan tadi kan caption atau teksnya bertuliskan add new guru. Nah, itu dapat kita rubah di bagian komponen properties ini. Kita rubah menjadi tambah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengganti icon, kemudian button class dan sebagainya di sini ya, kita lakukan di sini.
Nah, apabila sudah, silakan pilih preview supaya perubahan yang kita lakukan itu bisa langsung kelihatan. Nah, kita perhatikan sekarang sudah berubah ya untuk tambah data di bagian buttonnya. Nah, kita juga dapat melakukan perubahan di beberapa halaman ya, seperti misalkan halaman mapel, kelas, hari, waktu, dan tahun ajaran. Oke, di sini kita akan tambahkan satu data guru. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan mata pelajaran ya. Nah, di sini misalkan kita akan tambahkan matematika misalkan. Nah, muncul, kemudian biologi, dan seterusnya ya. Silakan inputkan nama mata pelajarannya. Nah, kemudian kelas, kita akan coba inputkan dulu ya beberapa. Misalkan 10 MIPA 1. Dan seterusnya ya, silakan teman-teman input. Kemudian hari, nah ini kan masih kosong, jadi kita akan tambahkan dulu hari pertama, misalkan Senin, kemudian Selasa, setelah itu Rabu ya. Oke, kita masukkan sampai hari Jumat ya. Jadi kalau misalkan ada hari lain, misalkan hari Sabtu, itu bisa ditambahkan. Nah, setelah hari, kita akan masukkan waktu. Nah, waktu ini, kita perhatikan, nah ini tidak muncul ya, untuk pilihan waktunya. Nah, jadi kalau misalkan tidak muncul seperti ini, kita bisa pindahkan halaman untuk bagian waktu ini ke browser. Baik, kita akan pindahkan ke browser saja ya, karena ini waktunya nggak muncul. Nah, ini saya pindahkan di browser, misalkan waktu mulai kita akan pilih misalkan jam 6 ya. Jam 6 seperti ini, kita klik, kita ambil jam 6. Misalnya jam 6.30 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ganti ya. Pilih submit ya. Dan seterusnya ya, untuk waktu silakan teman-teman masukkan waktunya sesuai dengan yang ada di jadwalnya masing-masing. Nah, ini hanya untuk contoh saja ya. Lalu di bagian tahun ajaran, silakan klik. Kita akan masukkan tahun ajaran baru, misalkan 2021/2022. Nah, seperti ini ya. Nah, ini cara mengisi data di aplikasi e-jadwal. Ini data masternya dulu ya, mulai dari data guru, mata pelajaran, kelas, hari, waktu, dan tahun ajaran. Nanti kita akan buat untuk pengisian jadwalnya. Baik, sekarang kita akan membuat untuk pengisian jadwal. Nah, untuk pengisian jadwal, kita harus menambahkan satu tabel lagi. Karena kan sebelumnya kita sudah menambahkan beberapa tabel master. Nah, kita ke PHP-RED ya. Kemudian kita pilih menu Page. Nah, di menu Page ini kita perhatikan ini adalah tabel yang ada di database yang kita buat. Nah, kemudian klik Minute Database Table, klik ini ya. Nah, secara otomatis nanti akan ada jendela baru. Nah, pada halaman ini atau jendela ini silakan teman-teman pilih Add Table untuk menambahkan tabel baru. Nah, ini kita harus beri nama, tabelnya adalah jadwal. Nah, yang pertama adalah ID jadwal ya. Kemudian di sini kita buat tahun ajaran ya. Setelah itu kita pilih atau tambahkan field hari. Lalu setelah itu waktu.
Kemudian setelah waktu kita tambahkan mapel atau mata pelajaran. Kita buat seperti ini aja ya, mata pelajaran atau pelajaran saja ya, biar lebih mudah. Setelah pelajaran, kita pilih di sini adalah guru. Kemudian yang terakhir adalah kelas. Nah, seperti ini. Jadi semua data ini nanti akan diambil dari keenam tabel master ini. Nah, untuk isian ataupun panjang karakternya, silakan teman-teman sesuaikan ya. Nah, pastikan untuk ID jadwal ini auto increment dan tipenya adalah primary. Oke, selanjutnya kita pilih save change untuk menyimpan perubahan. Dan kita perhatikan sekarang jadwal ini udah muncul. Kita preview kembali. Nah, sekarang sudah muncul ya untuk jadwal. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk menambahkan jadwal, kita cukup menekan button add new jadwal yang sudah di-generate dari tabel yang kita buat. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, supaya di sini teman-teman bisa memilih secara otomatis ya. Jadi tidak diketik manual. Data-data ini harus kita relasikan ya, atau kita hubungkan dengan masing-masing tabel masternya. Nah, untuk tahun ajaran ya, kita mulai dari tahun ajaran dulu. Silakan pilih menu page, pilih jadwal, lalu di sini di bagian jadwal page-nya kita pilih add page. Nah, kemudian di tahun ajaran ini kita pilih select ya untuk field properties-nya. Nah, data source-nya di sini kita akan pilih berdasarkan data tabel. Nah, data tabelnya ini kita akan pilih tahun ajaran. Value field-nya adalah ID tahun, labelnya adalah tahun ajaran. Lalu pilih OK ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk hari, lakukan hal yang sama, pilih select, data source-nya, kita pilih misalkan dari tabel hari. Ini ID hari dan ini adalah nama hari. Pilih OK ya. Setelah itu waktu, sama, pilih select ya. Kemudian data tabel, kita akan gunakan waktu, ID waktu, dan waktunya ya. Pilih saja OK. Kemudian pelajaran, pilih select kembali. Data source-nya dari tabel mapel, ID mapel, untuk value field-nya, labelnya adalah nama mapel. Nah, kemudian guru juga sama ya, select, kemudian data tabel, kita pilih guru, ID guru atau kode guru ya. Nah, di sini adalah nama. Seperti ini susunannya. Lalu pilih OK. Kemudian kelas juga sama ya. Pilih data tabel, di sini kita pilih kelas, ID kelas, dan nama kelas. Pilih saja OK. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk menekan preview. Oke, kita akan coba simpan satu data dulu ya. Tahun ajaran kita akan pilih 2021-22. Harinya hari Senin. Pukul ini ya, kita coba satu dulu. Pelajaran misalkan matematika. Guru yang mengajar satu. Karena memang hanya ada satu data yang kita simpan ya. Nah, seperti ini. Lalu pilih submit ya untuk menyimpan perubahan. Nah, kalau kita perhatikan data-data yang tampil pada halaman listback ini berupa kode ya. Kode misalkan ID jadwal, tahun ajaran, hari, dan sebagainya, ini berupa kode. Kita menginginkan supaya data yang tampil itu adalah data yang sebenarnya, yang bisa dibaca, yang bisa
dijadikan sebagai informasi yang valid untuk Bapak Ibu gurunya. Nah, kalau seperti ini kan sulit untuk diterjemahkan. Nah, kita pilih ke page kembali, lalu pilih list page. Ini di bagian jadwal ya. Nah, untuk tahun ajaran, nah silakan teman-teman klik tahun ajaran. Lalu di bagian field properties, ini ada master detail relation ya. Klik saja. Nah, di bagian master table, ini master tabelnya adalah jadwal. Field yang ada di dalam jadwal tersebut atau tabel tersebut adalah tahun ajaran. Nah, jadi di bagian detail table-nya kita harus memilih tahun ajaran juga. Nah, kemudian data yang akan kita hubungkan atau kita relasikan adalah ID tahun. Nah, kemudian di bagian detail page display-nya, ini kita pilih di bagian ini ya, modal, kemudian record value-nya kita pilih adalah tahun ajaran. Nah, setelah itu kita perhatikan ya, kalau misalkan kita ingin merubah di bagian record link kelasnya, ini bisa kita tentukan yang mana ya, yang sesuai kebutuhan saja. Setelah itu tekan OK. Nah, kemudian kita perhatikan, kita preview ya. Nah, perhatikan tahun ajarannya sudah muncul. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama untuk hari, waktu, pelajaran, guru, dan kelas ya. Kita kembali ke page. Kita akan mulai dari hari dulu. Kemudian di bagian master detail relationship-nya, kita klik. Ini hari, berarti ini adalah hari. Kemudian ID hari, dan yang ditampilkan itu adalah nama hari. Oke, kemudian waktu, lakukan hal yang sama juga. Ini waktu, ID waktu, data yang ditampilkan adalah waktu. Oke juga, pelajaran, set relation-nya, pilih mapel. Nah, ID mapel ya, bagian yang ini. Lalu mapel ya, nama mapelnya. Guru juga. Ini guru, kode guru ya pastinya. Yang akan ditampilkan adalah nama guru. Selanjutnya kelas. Ini adalah tabel kelas, ID kelas, yang ditampilkan adalah nama kelas. Oke ya, kita preview. Nah, sekarang semuanya sudah muncul ya, mulai dari tahun ajaran, hari, waktu, pelajaran, guru yang mengajar, kelas, sudah bisa kita lihat datanya. Nah, seperti ini ya untuk proses penginputan jadwal di sistem atau aplikasi e-jadwal yang kita buat. Nah, sekarang selanjutnya supaya tampilan ini rapi ya, untuk bagian menunya kita akan kelompokkan dulu untuk guru, mapel, kelas, hari, dan waktu, bahkan tahun ajaran ini sebagai master datanya. Oke, kita ke project menu. Kemudian kita perhatikan di sini ya. Ada menu untuk guru, mapel, kelas, hari, waktu, dan tahun ajaran. Nah, ini kita harus jadikan sebagai satu grup ya. Nah, jadi kita tambahkan menu baru. Di sini kita tambahkan saja. Namanya adalah master data. Nah, klik ya navbar side left ini, lalu tekan add menu item. Nah, menu 9 ini kita rubah namanya menjadi master data. Nah, di bagian display saja ya. Lalu master data ini kita naikkan seperti ini. Sampai tepat berada di bawah menu home ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kita drag satu demi satu, mulai dari guru, naikkan di sini, mata pelajaran juga, kelas, nah, seperti ini ya. Oh ya, untuk kelasnya ini kita buat seperti ini. Oh sorry ya,
kemudian hari, waktu, dan tahun ajaran. Nah, jadi susunannya seperti ini ya. Nah, lalu tekan OK. Kita reload change dulu. Nah, jadi sekarang menunya lebih simple ya. Jadi tidak seperti yang di awal. Ketika kita misalkan menekan master data, kita tinggal memilih data apa yang akan kita tambahkan. Nah, seperti itu ya prosesnya untuk merapikan bagian menu. Kemudian kita akan tambahkan beberapa icon dulu ya di bagian menu ini supaya tampilannya lebih bagus lagi. Pilih project menu kembali. Mulai dari home ya, kita klik. Kemudian menu ikonnya kita akan cari, pilih pick saja. Kemudian kita akan coba cari ya, misalnya home. Klik saja. Nah, untuk size-nya kita pilih yang 2 ya. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini muncul 2 ya. Oke, kita klik 2. Klik dulu 2. Oke, seperti ini. Tekan OK, kemudian reload change. Nah, sekarang sudah muncul ya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang lain. Pilih project menu kembali. Untuk guru, di sini kita cari misalkan user ya. Kemudian Maple, ini kita cari misalkan file misalnya ya. Kemudian kelas ini grup saja ya. Untuk hari ini kita pilih date ya. Kalender saja ya biar sesuai. Kemudian waktu juga sama, kita pilih kalender saja. Tahun ajaran juga sama ya. Nah, untuk jadwal kita juga pilih sama ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja. Kemudian OK, lalu kita reload change ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk master datanya yang belum ya. Master data kita pilih database. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman cara menambahkan icon di bagian menu ini. Kemudian untuk isian data yang ada di aplikasi e-jadwal ini, mulai dari data guru, data mata pelajaran, kelas, hari, waktu, dan tahun ajaran, itu bisa disesuaikan dengan jadwal yang ada di sekolahnya masing-masing. Jadi bisa dimasukkan atau diinputkan seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan form login ya. Nah, jadi form login ini nanti berguna untuk masing-masing guru dan juga admin untuk bisa login ke dalam sistem. Nah, baik, kita akan lihat data guru terlebih dahulu ya untuk memastikan ada beberapa user di sini. Nah, kebetulan yang pertama di sini data guru ada 1 orang yang sudah kita tambahkan. Nah, kita akan tambahkan 1 data dulu ya di bagian data guru ini, dan data ini nanti akan kita jadikan untuk admin. Nah, untuk NIP ini dapat dikosongkan. Untuk nama ini kita buat misalkan namanya adalah admin. Nah, kemudian jenis kelaminnya kita pilih saja salah satu ya. Lalu untuk emailnya kita buat seperti ini saja ya. Nanti bisa dirubah. Nah, kemudian namanya adalah admin, passwordnya juga admin ya. Konfirmasi passwordnya admin. Lalu fotonya kita akan coba masukkan beberapa foto ya.
Misalkan yang ini saja ya, biar lebih mudah. Nah, jadi ada admin yang nanti akan bertugas sebagai administrator untuk mengelola data yang ada. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat autentikasinya terlebih dahulu. Nah, untuk bisa membuat autentikasi di PHP Red supaya dapat tercipta form login, silakan pilih menu Authentication. Klik yang ini. Nah, kemudian kita harus memilih sumber data untuk tabel ya, untuk tabel usernya. Nah, ini beberapa materi ini sudah pernah sering saya sampaikan, jadi untuk teman-teman yang baru menyaksikan video ini bisa melihat beberapa video sebelumnya. Kita akan pilih tabel guru ya, karena sumber datanya ada di tabel guru. Nah, untuk username, ini kita pilih username. Kemudian password, kita pilih yang password saja ya. Nah, untuk user ID field, itu kita pilih berdasarkan kode guru. Nah, untuk email, silakan pilih email. Nah, untuk foto, silakan kita bisa pilih foto ya. Kemudian, untuk bagian login mode-nya, kita dapat menggunakan username or email saja ya, supaya user lebih banyak opsi atau pilihan ketika login ya. Nah, untuk allow user to register ini tetap kita centang saja ya, supaya nanti form untuk loginnya dapat berjalan otomatis. Nah, kemudian pilih OK ya. Nah, kemudian kita pilih menu reload change ya, untuk menyimpan perubahan yang ada, supaya perubahan-perubahan yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik. Baik, sekarang form loginnya sudah secara otomatis ya. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan user dan password yang telah kita daftarkan sebelumnya. Nah, yang tadi itu adalah admin, passwordnya juga admin. Sekarang kita login ya. Nah, sekarang sudah berhasil masuk ke dalam form utama. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengatur rule and permission-nya ya, supaya hanya admin saja yang boleh mengelola data. Sementara user atau guru hanya melihat data saja. Baik, di bagian data admin ini, kita akan tambahkan satu pengguna dulu ya, untuk membedakan. Kita ke menu guru, kita akan tambahkan satu data guru lagi ya. Data guru misalkan, ini namanya misalkan guru saja ya. Jenis kelaminnya laki-laki, emailnya guru. Kemudian usernya guru, passwordnya juga guru. Konfirmasi passwordnya guru juga. Nah, kita akan coba misalkan ambil salah satu gambar di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tentukan rule and permission-nya. Nah, sekarang teman-teman pilih menu rule and permission. Nah, di bagian rule and permission ini, kita gunakan yang dynamic rule and permission, karena di PHP Red sudah disiapkan menu dynamic-nya ya, jadi semuanya bisa berjalan otomatis. Kita klik saja. Nah, perhatikan di sini secara otomatis dipisahkan untuk rules-nya ya, administrator dan juga user. Nah, kita perhatikan di bagian administrator dulu. Administrator memiliki hak akses penuh ya terhadap sistem yang dibuat. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian user, kita dapat mengatur ya hal apa saja yang boleh dilakukan oleh user. Nah, misalkan user hanya boleh melihat jadwal. Tinggal kita tentukan saja ya. Nah, di sini kita pilih di bagian page name-nya adalah jadwal. Jadwal di sini user dapat melihat list, melihat view-nya, kemudian user tidak dapat menambah, tidak dapat mengubah, dan tidak dapat menghapus ya.
Nah, kemudian user tidak dapat melakukan register. Nah, ini kita pilih ya. Kemudian, user hanya dapat mengedit akunnya sendiri dan melihat data akunnya ya. Nah, jika sudah, kita pilih OK. Nah, kemudian kita klik Reload Change seperti ini ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini akan ada kode error ya. Nah, kode error ini dipengaruhi karena kita membuat rule and permission, sementara data yang tersimpan di folder atau tabel database-nya tidak mengandung unsur rule and permission di masing-masing usernya. Nah, ini harus kita lakukan secara manual ya. Nah, untuk bisa melakukan secara manual, kita harus membuka melalui browsernya ya, yaitu phpMyAdmin. Oke, kita buka browser ya. Nah, pastikan localhost-nya atau maksud saya web servernya udah aktif ya. Kita buka localhost phpMyAdmin ya. Baik, sampai phpMyAdmin-nya ditampilkan seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan cari database yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nama database-nya itu adalah DB Jadwal ya. Nah, kemudian kita akan cari tabel guru. Nah, perhatikan ini ada tabel guru ya. Nah, di sini ada tabel rules and rules permission. Nah, kedua tabel ini sebelumnya tidak pernah kita buat, namun tabel ini bisa ada di database karena di-generate secara otomatis melalui aplikasi PHP-Red. Oke, kita pilih guru, dan kita perhatikan di bagian data ini ya, untuk admin, ini user role ID-nya kosong ya. Nah, ini harus kita tentukan siapa yang menjadi user dan siapa yang menjadi admin. Kita pilih semua dulu ya. Kita pilih semua, lalu pilih ubah. Nah, di sini di bagian yang pertama untuk Dewi, ini rules-nya 2 karena dia user, rules ID-nya ya. Sementara untuk admin, ini rules-nya 1. Kemudian untuk guru, ini 2 ya. Setelah itu tekan tombol kirim untuk menyimpan perubahan. Nah, kemudian kita kembali ke PHP-Red ya, aplikasi PHP-Red. Kemudian ini kita logout dulu. Kemudian kita akan masukkan user dan passwordnya ya. Kita coba dari admin. Kemudian kita login. Nah, perhatikan sekarang sudah tidak ada kode errornya ya. Nah, perhatikan sekarang sudah berhasil. Nah, admin memiliki, nah ini perhatikan ya, ini admin. Ini ada yang salah ya untuk bagian rules-nya ya, ini harus kita atur. Nah, ini harus kita perbaiki di bagian menunya ya. Kita ke project menu dulu. Nah, kemudian kita pastikan kita hapus cut. Nah, ini kita akan perbaiki di bagian menu ya, di bagian menunya ya. Karena master data itu tidak terbaca ya. Nah, jadi kita kembali ke project menu. Nah, pastikan teman-teman sudah menghapus master datanya. Lalu kita buat menu baru kembali. Nah, kita klik di bagian navbar side left ini, klik ya. Nah, yang pertama kita akan buat di menu 5 ini kita ganti page-nya menjadi guru ya. Nah, kemudian display labelnya ini kita buat menjadi guru. Oke, kemudian ini langsung kita ganti saja, misalnya dengan user ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan tambahkan lagi. Sorry ya, kita tambahkan, klik di sini. Nah, setelah guru, misalkan mata pelajaran ya.
Nah, seperti ini. Dan seterusnya ya, sampai menghasilkan menu dari master data tersebut. Ya, kita atur kembali ya untuk menunya, seperti ini susunannya ya. Karena tadi di bagian master datanya tidak terbaca ya, sehingga submenu dari master data itu tidak dapat ditampilkan. Karena kita menggunakan rules and permission. Jadi tidak apa-apa ya diulang kembali. Kemudian kita pilih OK. Nah, lalu kita reload change ya. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Nah, ini ada yang salah ya untuk gurunya. Kita perbaiki dulu untuk guru. Kita reload change kembali. Nah, perhatikan ini sudah ada ya. Guru, mata pelajaran, kelas, hari, waktu, tahun ajaran, rules, permission, dan rules-nya ya. Ini bisa diakses secara penuh oleh admin. Nah, sementara untuk user, misalkan dia menggunakan guru ya. Nah, untuk user yang berstatus rule and permission-nya adalah 2 yang kita isi tadi ya, dia hanya bisa mengakses jadwal saja. Nah, jadwal hanya dapat diakses, kemudian dapat dilihat, tetapi tidak dapat diedit ataupun ditambah. Nah, seperti itu ya, bagaimana membuat aplikasi e-jadwal menggunakan PHP Red ya. Nah, aplikasi ini sangat sederhana, jadi teman-teman silahkan kembangkan kembali ya. Dan di dalam video ini saya lampirkan yang pertama file project daripada PHP Red dan juga database-nya, kemudian file project yang sudah jadi ya, yang sudah berupa file web. Nah, jadi teman-teman silahkan mendownload dan bisa mengembangkan kembali apa yang disampaikan dalam video ini. Nah, atas perhatian dari teman-teman semua diucapkan terima kasih. Kemudian, jika ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar pada video ini.